Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit yang juga sering terjadi pada masyarakat kita yang dikenal dengan istilah wasir. Kalau dalam ilmu kedokterannya disebut dengan hemoroid. Wasir ini akan kita bahas bersama pakar saluran pencernaan kita, Dr. Taufik Sungkar, MKED PD, spesialis penyakit dalam KGEH Finasim. Sudah hadir bersama kita pakar saluran pencernaan, Dr. Taufik Sungkar. Assalamualaikum, Dr. Taufik. Waalaikumsalam, Prof. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai wasir ya. Di masyarakat wasir mungkin di istilah kedokterannya hemoroid ya, yang dari duburnya bisa keluar dan bisa berdarah juga ya itu. Nah ini sebetulnya wasir ini sebetulnya apa sebetulnya yang terjadi di dubur itu sehingga bisa berdarah atau bisa bengkak seperti itu, Dr. Taufik? Ya, makasih, Prof. Jadi wasir atau yang dikenal istilah kedokteran kita kenal dengan hemoroid itu biasanya terjadi oleh karena adanya pelebaran pembuluh darah vena, Prof, yang ada di sekitar atau di dalam lubang dubur atau lubang anus kita. Nah, jadi kalau dia melebar ataupun mengalami pelebaran, maka bisa menyebabkan perdarahan, Prof. Makanya sering pasien-pasien dengan wasir datang dengan keluhan utama adalah buang air besarnya berdarah. Di samping memang bisa terdapat pembuluh darah yang keluar dari lubang dubur, Prof. Biasanya faktor apa yang bisa memicu seperti itu? Ada dari makanan atau ada penyakit lain, Dr. Taufik? Ya, jadi memang banyak penyebab atau faktor penyebab daripada terjadinya wasir atau hemoroid ini, Prof. Salah satunya adalah seperti yang Prof sampaikan, jadi pola makan, Prof. Jadi orang-orang yang kurang makan makanan yang berserat, seperti misalnya buah, sayur, atau kacang-kacangan, ini orang tersebut akan beresiko untuk menyebabkan terjadinya wasir. Yang kedua adalah orang-orang yang kurang mengkonsumsi minum air putih, Prof. Jadi kita dianjurkan minum itu setiap hari 2 liter, Prof, atau sekitar 8 gelas. Nah, orang-orang yang kurang mengkonsumsi air putih ini juga beresiko untuk mengalami atau terjadinya wasir. Kemudian ada beberapa kondisi, Prof, pada orang-orang yang sering mengalami sembelit, Prof. Sembelit atau sembelit itu? Kalau bahasa kedokterannya konstipasi, itu juga resiko. Di mana konstipasi atau sembelit ini orang yang pola atau jumlah buang air besarnya kurang dari 3 kali selama 1 minggu, Bro. Dalam 1 minggu, Bro. Normalnya berapa kali, Dr. Taufik? Seminggu? Ya, idealnya kita buang air besar itu 1 hari sekali setiap pagi, Prof. Maksimal 3 kali. Nah, kalau lebih dari 3 kali buang air besar dalam 1 hari, itu kita katakan diare. Nah, jadi orang-orang yang frekuensi buang air besarnya berkurang atau sembelit, itu resiko tinggi untuk mengalami atau terjadinya wasir. Kemudian orang-orang hamil juga, Prof. Orang-orang hamil juga punya resiko untuk mengalami terjadinya wasir. Satu lagi adalah orang-orang yang punya pekerjaan sering mengangkat beban berat, Prof. Jadi pekerjaan yang memerlukan aktivitas mengangkat beban berat itu akan mempengaruhi tekanan di perut sehingga tekanan di area dubur atau anusnya akan meningkat. Ini juga risiko tinggi untuk terjadinya wasir. Gerakan seperti apa, Dr. Taufik, yang pada orang pekerjaan berat itu yang membuat tekanan perut tinggi? Seperti apa gerakannya itu, Dr. Taufik? Ya, salah satunya adalah orang-orang dengan pekerja yang sering mengangkat beban berat. Jadi misalnya, pekerja-pekerja guru misalnya, Prof, yang sering mengangkat beban berat. Nah, ini dengan mengangkat beban berat, maka tekanan di perutnya juga akan meningkat dan itu akan mendorong atau meningkatkan tekanan yang ada di lubang daripada dubur atau anus penderita tersebut, Prof. Di samping memang ada aktivitas sehari-hari kita juga yang bisa atau meningkatkan tekanan di
anus ataupun lubang dubur kita, Prof. Misalnya pasien-pasien atau orang-orang yang sering mengedan pada saat buang air besar itu juga bisa menyebabkan atau resiko terjadinya ambient ataupun wasir. Ya, ini mengedan ya. Tentu sehubungan dengan makin kerasnya tentu mengedan ya. Kalau tidak keras tidak mengedan ya. Faktor keras tadi Ya, kan sudah ya dari makanan gitu ya. Nah, ini kan sekarang ada kloset kita dua macam nih. Ada yang duduk, ada yang jongkok nih. Ini sebetulnya untuk siapa yang duduk, untuk siapa yang jongkok, atau memang ada masalah nggak dengan, ada hubungan nggak dengan wasir ini, Dr. Taufik? iya, betul, Prof. Jadi ada beberapa tulisan mengaitkan jenis kloset ini terhadap kejadian wasir, Prof. Membaca ada beberapa tulisan mengatakan bahwa kloset yang jongkok itu maka posisi anatomi antara lubang usus besar dengan dubur itu akan tegak lurus, Prof. Sehingga orang-orang dengan kloset yang jongkok itu proses buang air besarnya akan lebih mudah, Prof. Jadi proses mengedannya akan berkurang. Jadi resiko untuk terjadinya wasirnya juga akan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kloset yang duduk, Prof. Karena duduk itu membuat posisi antara usus besar dengan lubang dubur itu tidak tegak lurus. Jadi memerlukan proses mengedan yang lebih besar, Prof, dibandingkan dengan kloset yang jongkok. Nah, dengan mengedan ini kita memicu juga terjadi wasir gitu ya. Benar, Prof. Benar. Oh, baik. Jadi ini udah mengerti kita ya, jenis kloset dua macam ya. Bagi orang-orang yang cenderung hemoroid ya jangan dipakai yang duduk gitu ya, harus yang jongkok gitu ya. Dan juga Lebih untuk baik, mencegah Prof. hemoroid Ya. juga ya. Baik, lalu bagaimana penanggulangannya? Dia kan sering berulang-ulang nih, Dr. Taufik ini. Apa ada komplikasi yang berbahaya dari wasir ini, Dr. Taufik? Iya, Prof. Jadi wasir ini keluhannya berdasarkan derajat keparahan, Prof. Jadi kalau kita baca wasir ini dibagi menjadi 4 derajat, Prof. Jadi derajat pertama itu biasanya wasirnya atau pembuluh darahnya hanya berada di dalam lubang dubur atau anus. Nah, biasanya pada pasien dengan derajat pertama ini keluhannya hanya BAB-nya berdarah, Prof, dan belum ada keluar daripada MB-nya tidak keluar. Nah, derajat kedua biasanya mulai MBN itu keluar dari lubang dubur dan MBN itu bisa masuk sendiri, Prof. Jadi secara normal dia bisa masuk masuk sendiri. Nah, derajat ketiga ini lebih berat lagi karena MBN-nya keluar dan tidak bisa masuk sendiri. Harus kita bantu dengan mendorong MBN itu masuk ke dalam dengan tangan kita, Prof. Nah, derajat yang keempat terakhir adalah MBN-nya keluar, kita dorong dengan tangan juga dia tidak mau masuk lagi. Nah, tentu derajat 3 dan 4 ini adalah derajat yang sudah berat, tentu tidak bisa lagi diperbaiki dengan menjaga pola makan, kemudian pola hidup. Ini tidak bisa lagi, mungkin derajat ketiga dan keempat ini memerlukan tindakan khusus, seperti misalnya salah satunya selain pembedahan, bisa juga dilakukan pengikatan ataupun menyuntikkan obat ke dalam pembuluh darah vena tersebut, Prof. Jadi pada yang ringan, yang 1-2 mungkin pakai obat ya dengan obat sehingga dia mengecil. Tapi kalau udah 3-4 itu harus dibuang atau diikat gitu ya, Dr. Taufik ya. Iya, Prof. Baik, ini bisa serius juga ya, mengganggu sekali nih. Duduk pun jadi susah. Kalau yang 3-4 udah di luar nggak masuk-masuk lagi. Kalau 4 ya ini kan sudah mengganggu aktivitas ya, sudah harus dioperasi. Ya, menjadi perhatian kita bersama nih untuk masyarakat ya. Banyak minum air dan makanan berserat. Yang berserat ini tentu lebih banyak di sayur dan buah-buahan. Ini yang perlu kita tekankan pada Mbak ini ya, Dr. Taufik ya. Semoga masyarakat kita ini dapat mengambil hikmahnya, dan kloset yang jongkok itu lebih memberikan kemungkinan kecil ya untuk terjadi hembayan dibandingkan kalau yang duduk. Itu kira Dr. Taufik ya. Ya. Benar, Bro. Ya, baik. Ya, semoga bermanfaat untuk masyarakat kita. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.